Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Oke, perkenalkan nama saya Farul Sirot. Saya konselor dari Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan memandu rekan-rekan untuk melaksanakan program kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri satu persatu. Silahkan dimulai dari Mbak yang paling kanan. Nama saya Qurratul Ainia, bisa dipanggil Nia. Nama saya Insatia Homisa, biasa dipanggil Homi. Nama saya Sri Altari, bisa dipanggil Ria. Nama saya Melisa Yohana, bisa dipanggil Yohan. Nama saya Lutfi Sulaiman, biasa dipanggil Lutfi. Oke, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, bahwa di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Mungkin di antara adik-adik ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Siapa? Iya. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan konseling yang dilaksanakan dengan menggunakan fungsi dinamika kelompok. Oke, bagus sekali. Mungkin di antara selain Mbak Umi ada yang mau menambahkan lagi? Saya Iya. konseling kelompok ada itu dilaksanakan 2 atau lebih ya. Jadi ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Oke, silakan. Oh iya, konseling kelompok itu kelompok itu memiliki permasalahan yang sama. Oke, ada masalah yang sama. Jadi tadi dari Mbak Umi mengatakan bahwa konseling kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dilakukan dengan tadi dikatakan ada dinamika kelompoknya ya. Ditambahi sama Mbak Nia bahwa kelompok itu lebih dari 2 orang. Ditambah lagi dengan Mbak Ria bahwa permasalahan yang dibahas adalah sama. Jadi betul bahwa konseling kelompok adalah salah satu layanan dari program bimbingan konseling yang mana digunakan, namanya saja konseling ya, tentunya berhubungan dengan penyembuhan atau semacam program bantuan berupa penyembuhan yang mana dilakukan dalam kelompok. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Sri Ria tadi bahwa permasalahan yang dibahas di sini adalah permasalahan yang sama, yakni adalah penjurusan waktu kuliah nanti. Dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada 3 asas, sekurang-kurangnya ada 3 asas itu yang akan melandasi kegiatan kita. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Jadi saya minta teman-teman untuk secara sukarela, sekali lagi secara sukarela ya, membicarakan permasalahan yang sedang adik-adik alami. Asas kedua adalah asas keterbukaan. Jadi saya minta agar adik-adik mengungkapkan permasalahannya secara terbuka, tidak ada yang ditutup. Asas ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun, sekali lagi apapun yang kita bicarakan di sini adalah rahasia milik kita. Jadi sebisa mungkin untuk tidak menceritakan atau membicarakannya di luar kegiatan kita ini. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berjanji satu sama lain demi kelancaran kegiatan kita untuk berjanji agar menjaga kerahasiaan atas segala yang terjadi, apa yang kita bicarakan pada kegiatan hari ini dan seterusnya. Oke, silakan saling mengucapkan. Tirukan apa yang Bapak ucapkan. Saya berjanji akan menjaga segala hal-hal yang diucapkan maupun dilakukan dalam kegiatan ini. Segala yang ada dalam kegiatan ini adalah rahasia milik kami. Dan kami berjanji untuk menjaganya. Oke, terima kasih.
Oke, sesuai yang sudah kita bahas tadi bahwa permasalahan yang sedang rekan-rekan alami saat ini adalah sama satu sama lain, yakni perkara penjurusan nanti waktu kuliah. Jadi silahkan siapa di antara teman-teman yang mau secara sukarela dan terbuka untuk mengungkapkan masalahnya. Ya saya Pak. Iya, silakan. Jadi saya itu bingung apa milih jurusan buat kuliah. Soalnya orang tua lebih menekankan ke yang sini, tapi saya tidak berminat ke yang sini. Saya lebih berminat yang satunya. Gitu. Jadi saya harus gimana gitu loh Pak. Saya bingung mau nurutin orang tua apa nurutin kemauan saya. Oke, bagus. Mungkin ada lagi yang lain? Saya Pak, Iya, silakan. jadi gini, saya bingung sekali mau menentukan jurusan. Nantinya saya mau kemana? Karena nilai yang saya peroleh sekarang ini semuanya pas-pasan Pak. Jadi ya nggak ada yang unggul gitu loh. Saya kayak ngerasa takut kalau misalkan nanti saya memilih jurusan ini, nanti di tengah jalan saya malah nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Jadi saya bingung Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi Mbak Nia sudah mengungkapkan masalahnya bahwa bingung menentukan jurusannya karena orang tuanya ingin dia di jurusan ini, tapi ternyata Mbak Nianya ingin di jurusan yang lain. Kemudian juga Mbak Yohan tadi mengatakan bahwa bingung mau kemana karena nilainya pas-pasan, terus jadi nggak tahu mau kemana nantinya melangkahnya. Mungkin di antara rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahi atau mungkin mempertanyakan mengenai hal tersebut. Jadi siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan yang mau menanggapi terlebih dahulu. Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin gini ya, ini kan saya juga pernah mengalami seperti kalian, hubungan juga. Mungkin ini bisa membantu pertanyaannya ini. Jadi mungkin kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri, apa sih yang benar-benar kita inginkan gitu, yang menjadi minat kita tuh apa sih, yang kita senangi itu apa, kita tuh sebenarnya pengen apa gitu. Itu menurut saya terkadang bisa membantu. Gitu Pak. Oke, bisa siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Ini atau Mbak Yohan dulu? Saya gini, saya ingin jurusan tata busana, tata rias lah Pak. Tapi orang tua saya pengen saya jadi guru. Nah, bakat saya itu ya ngerias-ngerias gitu, tapi saya tidak mempunyai bakat seperti saya tuh kurang telaten ngadepin anak-anak gitu loh Pak kalau jadi guru. Jadi itu yang membuat saya bingung. Ya itu Mbak yang saya ingat. Jadi Mbak Nia ini sudah menyadari bahwa minatnya ini ada pada di tata rias. Namun orang tuanya ingin jadi guru. Sedangkan Mbak Nia sendiri merasa bahwa kurang bergairah, kurang berminat untuk menjadi guru. Silakan Mbak Yohan. Iya, saya mau menanggapi. Jadi melihat nilai saya yang pas-pasan itu, saya itu berpikir ulang kalau misalkan ambil jurusan di jurusan kayak ilmu komunikasi seperti itu kan, maksudnya berhadapan dengan orang itu saya lebih suka seperti itu. Dan tapi saya lebih mikir kalau bisa nggak ya kalau misalkan aku bisa nutut gitu loh, takutnya aku malah gak kuat kalau nilai di SMA aja seperti ini gitu loh, pas-pasan seperti ini. Jadi memang saya lebih cenderung ke hal-hal seperti itu sih Pak. Jadi kalau Mbak Yohan ini suka yang langsung berinteraksi dengan orang lain. Iya. Oke, jadi tadi Mbak Homi sudah memberikan pertanyaan ya, dan Mbak Nia sama Mbak Yohan juga sudah menjawab. Mungkin ada di antara teman-teman yang lain yang mau bertanya? Ya Pak, Oke, Mbak Sylvia, silakan. dari pertanyaannya Mbak Umi,
yang jawaban teman-teman yang sudah dijawab tadi kan Mbak Nia ingin masuk pada jurusan tata rias, terus Mbak Yuan ingin masuk jurusan telekomunikasi. Apa yang sudah teman-teman lakukan untuk masuk itu? Menggapainya itu. Menjadinya. Oke, Iya, silakan. saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Ria, Sri Ria. Yang sudah saya lakukan selama ini itu kan kebetulan tetangga saya ini buka kayak usaha gitu, salon lah ya gitu kan. Jadi saya tuh suka bantu gitu kalau ada yang nikahan gitu, saya bantu ngerias. Terus saya juga orangnya sendiri suka dandan gitu. Jadi ya saya sudah menunjukkan pada orang tua kalau bakat saya itu di sini. Cuman orang tua kurang setuju, lebih menginginkan saya masuk jurusan perguruan itu kan, karena katanya sih lebih menjanjikan. Silakan Mbak Yuan. Ya, kalau saya yang sudah saya lakukan ini lebih banyak menjalin hubungan antara teman-teman gitu kan. Jadi itu kan menurut saya sudah merupakan kemampuan saya gitu loh. Jadi lebih mudah kalau misalkan berinteraksi dengan orang yang baru saya kenal, itu saya lebih gampang untuk berkomunikasinya seperti itu. Jadi saya berpikiran kalau itu modal utama saya biar masuk ke jurusan yang saya inginkan itu tadi, seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi Mbak Nia tadi sudah mengatakan bahwa dia sudah melakukan banyak hal untuk menggapai keinginannya dalam menjalani tata rias, sudah sering mempraktekannya, dan sejak orang tuanya mengatakan bahwa menjadi guru itu lebih menjanjikan. Kemudian juga Mbak Yuan dengan kemampuan atau skill komunikasinya yang bagus dan juga sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin di antara teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas Lutfi, silahkan. Ya, dari jawaban teman-teman tadi kan sudah ada tindakannya untuk melaksanakan keinginannya, Gapainya. ya untuk menggapainya. Jadi yang saya tanyakan di sini apa hasil dari yang kalian lakukan tersebut? Misal dari Mbak Nia tadi membantu tangga yang mempunyai salon, tadi hasilnya itu apa gitu? Kemudian dari Mbak Yohan sering berkomunikasi dengan teman baru, itu hasil yang diperoleh itu apa? Sudah. Siapa yang mau menanggapi dulu? Saya deh Pak. Jadi kalau ditanya hasilnya mungkin saya lebih banyak mencoba-coba di dunia reporter seperti itu Pak. Jadi kan dari hasil-hasil pengalaman seperti itu kan itu juga mencapai satu hasil yang memuaskan, bisa meliput suatu acara atau berita, itu merupakan hasil yang sudah saya capai selama ini. Jadi seneng aja Pak gitu kalau sudah terlibat di dalam dunia seperti itu. Oke, bagus sekali. Mbak Nia. Oke, hasil yang telah saya capai itu ya hasilnya nggak terlalu memuaskan Pak ya, nggak sampai ke luar negeri gitu, enggak. Jadi biasanya ya ada sih yang itu biasanya saya ikut pawai gitu ya, alhamdulillah dapat dia juara meskipun nggak juara satu. Terus tapi paling sering itu saya tuh mesti kalau ikut tetangga saya merias itu selalu dapat pujian gitu. Oh kamu bagus kok, bakatmu di sini gitu, lanjutin terus. Jadi di Mbak Yuan tadi sudah mendapatkan banyak pengalaman ya, dari praktek langsung, dan Mbak Nia tampak yang paling mengesankan mendapat support ya dari orang lain. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Apa yang sudah kita lakukan diskusi ini tadi sebenarnya adalah bagian dari salah satu pendekatan konseling yang disebut sebagai konseling realita. Jadi
Jadi konseling realita ini tokohnya adalah William Glasser, yang mana tujuan dari konseling realita adalah mengembalikan individu pada realita, pada kenyataannya, pada bagaimana kehidupan ini secara adanya. Nah, diskusi kita tadi disebut sebagai teknik WDEP, want, doing, evaluation. Nah, sekarang adalah tahapan yang terakhir, yakni planningnya. Jadi rencananya, tadi kan sudah didiskusikan, Mbak Nia ingin di jurusan Tata Rias, kemudian Mbak Yohan ingin di jurusan telekomunikasi ya, komunikasi. Nah, di sini sudah dibahas semuanya, keinginannya apa, kemudian apa yang sudah dilakukan dan hasilnya apa dari evaluasi tadi. Ini tahapan terakhir adalah planning. Jadi kita membuat rencana. Nah, di konseling realita ini Bapak William Glasser ini menawarkan sebuah cara, sebuah metode, sebuah teknik yang baik untuk kita merencanakan sebuah tujuan. Jadi bagaimana kita, tadi kan tahapan terakhir kita planning ya, setelah ini kita mulai merencanakan bagaimana kita ke depannya. Nah, Bapak William Glasser ini memberikan teknik yang disebut sebagai summing. Oke, nah ini kan sudah ada kertasnya masing-masing. Sebentar lagi saya akan perkenalkan teknik summing ini. Jadi summing ini singkatannya sudah dijelaskan tadi. Pertama adalah sederhana, kemudian dapat dicapai, dapat diukur, segera dilakukan, keterlibatan klien, dibuat oleh pembuat rencana atau masing-masing dari kalian, kemudian komitmen, dan yang terakhir adalah secara terus-menerus itu dilakukan atau continuously done. Oke, silahkan, sudah dicatat ya tadi, silahkan dibuat rinciannya, baru nanti saya minta untuk menyebutkan satu persatu. Mengerti? Oke, terima kasih. Oke, silahkan. Sudah ya semuanya? Sudah. Oke, ayo dimulai dari Mbak Nia dulu. Simple itu sederhana. Intinya itu saya ingin kuliah di UNESA jurusan seni Tata Rias. Iya. Oke. Kemudian Mbak Omi? Yang kedua itu kan attainable, apa udah dicapai. Jadi contohnya misalkan saya inginnya di jurusan BK UNESA. Nah, itu kemarin-kemarinnya saya sudah mengikuti tryout, kan ada passing grade-nya. Nah, di situ alhamdulillah passing grade itu bisa saya capai. Mbak Sri ya? Ketiga itu measure atau dapat diukur. Saya mengukurnya dengan diterima di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Oke, Mbak Yan. Ya untuk yang selanjutnya itu kan segera dilakukan. Jadi setelah mengetahui bakat dan minat saya, jadi saya termotivasi untuk melakukan. Oke, ayo Mbak Nia lagi. Yang selanjutnya itu info atau keterlibatan. Dalam pencapaian ini saya akan terlibat secara total. Silakan Non. Oke, selanjutnya itu ada kontrol. Di situ rencana ini benar-benar murni gagasan saya sendiri. Oke, kalau komitmen, bagaimana komitmen Mbak Sri ya? Saya berkomitmen untuk terus berusaha untuk mencapai cita-cita dan apa yang saya harapkan. Oke, bagus. Mbak Yohan? Iya kan dari itu tadi kayak saya itu tergerak untuk secara terus-menerus melakukan itu. Oke. Nah, ini tadi ya teknik summing. Jadi sebuah tujuan atau sebuah tujuan ya, itu bisa ditentukan atau bisa direncanakan, diplanningkannya dengan sangat jelas seperti ini tadi. Nah, saya kira cukup demikian ya. Jadi rencana yang sudah kalian susun silahkan betul-betul dipahami lagi, kemudian dijalankan agar tujuan kalian ke depannya bisa tercapai dengan mengerti ya? Ya, Pak. Oke,
Jadi saya kira cukup. Kalau lain waktu kita bisa berjumpa lagi, akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.